Bab 186. Keesokan paginya, di Bandara Jiangling, Zain bersama istrinya keluar dari pintu kedatangan. Karin memanggil taksi untuk membawanya ke kaki bukit. Supir taksi bertanya, "Apakah kalian keluarga mendiang pelindung negeri?" Zain mau menjawab, namun Karin lebih dahulu berkata, "Benar, kami keluarganya." Mendengar ini, supir itu tersenyum lalu berkata, "Kalian adalah orang beruntung menjadi bagian keluarganya. Dulu dia suka naik taksiku ini untuk pulang ke Puncak Kaba. Kadang aku bingung, ia memiliki mobil namun selalu naik taksi kemana-mana." Karin yang mendengar cerita itu bertanya. Ia pun berkata, "Apakah engkau sudah tahu siapa dia waktu itu?" Supir itu tertawa, lalu menjawab, "Hahaha, jika aku tahu maka setiap hari aku akan menunggunya keluar rumah untuk pergi dan akan mengantarkan kemanapun karena ia negeri ini aman. Namun sayang, aku baru mengetahuinya setelah ia tiada." Karin tersenyum lalu berkata, "Semua akan menyesal saat orangnya tiada. Sebelumnya tentu banyak orang meremehkannya." Supir itu tertawa lalu menjawab, "Hahaha, adik iparnya pernah memarahinya karena kemana-mana naik taksi, sedangkan ia memiliki mobil. Kalian tahu apa jawabannya?" "Apa yang dikatakannya?" tanya Karin. Supir itu tersenyum menjawab, ia berkata jika kemana-mana naik mobil sendiri, maka siapa yang akan naik taksi ini? Sedangkan mereka membutuhkan penumpang agar mendapatkan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan mereka tinggal di Jiangling ini. Karin tertawa lalu berkata, "Hahaha, sifatnya seperti ibunya, tidak suka hal-hal yang formal dan suka berbaur dengan siapapun." Supir itu tertawa lalu berkata, "Hahaha, keluarga kalian itu memang beda daripada keluarga kaya lainnya. Kalian tidak takut untuk berbagi dan memandang semua orang itu sama. Sedangkan keluarga lain tidaklah seperti itu." Zain mendengar obrolan itu dan baru tahu bagaimana kehidupan pelindung negeri ini yang sederhana. Sepanjang perjalanan, si supir yang banyak-banyak bercerita bagaimana friendly itu hingga mobil masuk pintu masuk ke bukit. Tiba di kaki bukit, Karin berkata, "Kami turun di sini saja karena untuk naik ke atas harus menggunakan kendaraan khusus." Setelah membayar dan memberikan tips kepada supir yang suka bercerita tadi, Karin Lee berdiri di kaki bukit mengeluarkan teleponnya untuk menghubungi Norali. Namun pada waktu itu Paulayan keluar dari rumah dan melihat Karin Lee. Ia langsung berteriak, "Kakak Karin!" Karin merasa dipanggil memalingkan wajahnya ke arah suara. Saat melihat Paulayan, ia tersenyum dan berkata, "Engkau sudah di sini?" Keduanya berlari lalu berpelukan karena memang sudah lama tidak bertemu. Setelah melepas rindu, Paula bertanya, "Apa yang membawa engkau ke Jiangling ini?" Karin tersenyum, tidak menjawab. Ia menarik tangan Zain Chao lalu memperkenalkannya kepada Paulayan. Setelah itu Karin berkata, "Suamiku ini sangat ingin bertemu dengan tuan mudamu." Paulayan diam mendengar itu. Melihat ini Karin tertawa. "Haha, dia suamiku. Dia tahu semuanya dan ia pernah berjumpa dengan kakak kedua dan Peter Lo." Mendengar ini Paula tersenyum lalu bertanya, "Bagaimana bisa bertemu dengan kakak kedua dan Peter Lo?" Karin ingin menjawab, namun pada saat itu sebuah mobil masuk mengarah ke tempat mereka berada. Melihat mobil itu, Karin tersenyum dan berkata, "Umur panjang memang baru kita bicarakan, orangnya datang." Karin dan Zain mendengar kata-kata Paula, namun mereka berdua diam karena tidak tahu siapa yang dimaksudkan oleh Paula itu. Mobil itu berhenti tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Randu keluar dari mobil sambil menatap Zain dan Karin Lee. Ia mengenal Zain namun tidak Karin Lee. Dengan langkah tenang ia mendekat dengan tersenyum lalu ia bertanya, "Bukankah engkau komandan polisi di Jiangnam?" Zain tersenyum menjawab, "Itu benar, aku Zain Chao." Randu tersenyum lalu bertanya lagi, "Bagaimana engkau bisa tiba di sini dan ada keperluan apa?" Zain tidak dapat menjawab, maka Paula berkata, "Ia suami dari kakak Karin Lee." Randu yang mendengar kata-kata Paula Yan hanya tersenyum karena ia pun tidak mengenal siapa Karin Lee. Lalu Randu berkata, "Aku tidak mengenalnya, namun ada kepentingan apa mereka berada di kaki bukit ini?" Paula tersenyum menjawab,
Ia pun berkata, "Jika itu yang kakak tanyakan, maka nanti biar Nyonya Besar yang menjawabnya." Mendengar ini, Randu menatap Paulayan lalu pada Zain dan Karin dan bertanya, "Apakah mereka berdua ada hubungannya dengan Nyonya Besar?" Paula terdiam. Melihat ini, Randu berkata, "Aku tahu engkau komandan polisi di Jiangnam. Bagiku tidak ada pejabat di sini, jadi sampaikan maksudmu." Karin tersenyum lalu berkata, "Aku Karin Lee dari keluarga Lee di Qingzhou." Mendengar ini, Randu tersenyum dan berkata, "Aku tahu dari awal Paula mengatakan namamu. Namun, yang ingin aku tahu kenapa kalian di sini." Karin tersenyum menjawab, "Aku bukan siapa-siapa. Jika engkau ingin tahu kenapa aku di sini, maka tunggu sebentar." Karin mengeluarkan teleponnya dan menghubungi Norali. Saat telepon terhubung, Karin berkata, "Bibi, aku sudah di kaki bukit." Terdengar jawab, orang berkata, "Baik, engkau tunggu. Siapakah yang bertugas di bawah yang engkau temui?" "Aku tidak tahu. Hanya bertemu adik Paula dan Randu," jawab Karin. Nora tertawa lalu berkata, "Hahaha, jika ada Randu maka engkau mendapat kesulitan karena ia tidak akan mentolerir siapapun yang tidak ada kepentingan di sini. Maka ia akan diusir." Karin tertawa lalu berkata, "Hahaha, engkau benar Bibi. Tegas dan memang itu yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan tuan muda dan keluarganya." Randu yang mendengar kata-kata itu menatap Karin Lee. Karena masih ditelepon, ia diam saja. "Tunggulah, biar tuan muda yang menghubunginya," jawab Norali. Telepon terputus. Randu langsung berkata, "Engkau mengetahui tentang tuan muda, maka hanya kalian berdua yang tahu. Jika bocor, maka tanganku sendiri yang mengambil nyawa kalian." Paula menarik Randu dan berkata, "Kakak, ia adalah pengganti Bibi Norali, jadi ia juga pelayan Nyonya Besar." Randu berkata, "Aku tidak peduli. Jika mereka tidak bersumpah, maka aku tidak akan melepaskan mereka untuk pulang ke Jiangnam." Paula tertawa dan berkata, "Hahaha kakak, engkau tahu apa sumpah keluarga Li pada keluarga Lu? Jika mereka berkhianat, maka seluruh keluarga Li harus terjun ke laut dan mati hingga tidak ada lagi keluarga Li di Qingzhou." Randu mengangguk namun ia berkata, "Aku percaya dengannya, namun kepadanya jika tidak mengangkat sumpah untuk merahasiakannya maka aku belum tenang." Karin Lee tersenyum menjawab, "Ia suamiku, jika ia berkhianat maka tanganku sendiri yang akan memotong lehernya." Randu tersenyum mendengar ini lalu ia berkata, "Aku akan memegang kata-katamu." Pada waktu itu, yang bertugas adalah Zhao Xiao. Maka ia mendatangi di mana orang-orang itu berada dan berkata, "Mereka berdua mendapat izin untuk naik." Randu mengangguk, lalu ia pun kembali ke mobilnya. Sedangkan Zhao Xiao mengajak Karin dan Zain menuju mobil menuju puncak. Randu mengikuti dari belakang. Ketika memasuki area parkir, Zhao Xiao membawa Karin dan Zain ke taman belakang di mana orang-orang berkumpul. Randu mengikuti dari belakang. Setelah memberi hormat pada semua orang, Karin dan Zain masih berdiri. Anita Lu berkata, "Engkau terlihat sehat di Jiangnam, duduklah, ajak suamimu." Karin membungkuk dan berkata, "Terima kasih Nyonya Besar." Lalu ia duduk diam. Zain melihat orang-orang di sana, ia tidak mengenal siapa mereka, jadi ia diam saja mengikuti istrinya. Kalian dipersulit naik ke sini oleh Randu karena memang itu tugasnya. Ia tidak akan mentolerir semua yang tidak dikenal mendekati puncak ini. Jadi maafkan dia, kata Anita Lu. Jason tertawa lalu berkata, "Haha, Randu adalah orang terbaik di puncak ini, maka di pundaknya beban berat yang ia pikul untuk menjaga keselamatan penghuni puncak ini. Ia tidak mengenal siapa dirimu, walau engkau dari keluarga Li sekalipun, tanpa izin tidak akan bisa naik ke puncak ini." Karin Lee mengangguk dan menjawab, "Aku mengerti Tuan Besar, tugasnya adalah menjaga keselamatan semua penghuni puncak maka ia harus waspada." Jackson tersenyum lalu berkata, "Bagus jika engkau mengerti. Kemarin malam engkau menghubungiku dan hari ini engkau di sini. Tentu ada hal yang penting, apakah?" Karin menjawab, "Tuan Besar, aku hadir di sini untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan Tuan Muda kepada suamiku ini." Jackson tertawa mendengar alasan Karin. Lalu ia berkata, "Haha, itu basah dan sudah basi. Jika hanya terima kasih engkau tahu, ia tidak butuh itu. Bukan jadi lebih baik sampaikan saja keinginanmu." Mendengar ini, Karin diam, tidak bisa menjawab. Anita Lu tertawa lalu berkata, "Haha, Karin,
Engkau seperti perawan yang malu-malu. Di sini tidak ada orang lain. Lalu Anita memperkenalkan orang-orang itu kepada Karin dan suaminya. Mendengar nama-nama itu, Zen dan Karin terkejut, nama-nama yang hanya bisa didengar. Karin tersenyum lalu berkata, "Aku sangat mencintai suamiku dan aku belum siap kehilangan dia. Pertama, kejadian di bandara. Jika bertindak salah, maka ia mati dan kemarin pagi bukan karena orang-orang Tuan Muda, mungkin suamiku pun sudah mati. Jadi aku kesini hanya memohon pada Tuan Muda untuk mengatur agar suamiku mendapat pelatihan militer di Sia." Mendengar itu, Jackson Lu tersenyum lalu berkata, "Untuk mengatakan hal begitu, kenapa mesti malu-malu? Bukankah pangkat suamimu sekarang jenderal? Kenapa mesti ikut pelatihan lagi?" "Tuan Besar, suamiku tidak mengetahui siapa diriku selama ini. Aku meminta bantuan kakak-kakakku untuk menjaganya dan aku tidak tahu itu sampai kapan bisa aku lakukan. Jadi, aku putuskan membawanya ke sini," jawab Karin Lee. Mendengar kata-kata istrinya, Zen bertanya, "Benarkah apa yang kau katakan? Bagaimana mereka menjagaku?" Karin menatap suaminya lalu menjawab, "Jika bukan karena mereka, mungkin kau sudah lama menghilang. Mereka yang menghentikan semua orang yang ingin menyingkirkanmu, baik itu penjahat atau kolekmu di kepolisian." Zen menatap istrinya meminta penjelasan lebih lanjut. Karin tersenyum berkata, "Ingatkah engkau saat engkau dikepung penjahat yang ingin membalas dendam karena pimpinan mereka engkau tembak mati? Semua penjahat itu jatuh dengan sendirinya dan engkau selamat. Itu salah satunya." Zen menjawab, "Aku ingat waktu itu sungguh aneh karena mereka jatuh semua dan aku tidak tahu kenapa dan karena itu pangkatku naik satu tingkat." Frank Lee yang keluar dan duduk di sisi Max Long sejak Karin mengatakan keinginannya tadi, mendengar itu semua dan melihat Zain membuat ia tersenyum karena mengingat dirinya kepada Cecilia Chu, istrinya. Max Long bertanya, "Bagaimana jika Tuan Muda menolak permintaanmu?" Karin menjawab, "Aku sebagai istri sudah berusaha, maka aku akan terus menjaganya karena ia lemah dalam bela diri." Jackson tertawa lalu berkata, "Hahaha, kalau begitu ia akan mendapat didikan dari orangku. Apakah itu sudah cukup?" Karin bangkit dan membungkuk diikuti suaminya lalu berkata, "Tuan Besar, aku ucapkan terima kasih. Jika itu yang terbaik, maka aku rasa cukup." Jackson mengangguk lalu menatap Zen Chao dan bertanya, "Bagaimana denganmu? Apakah engkau mau menerima didikan dari orangku?" Zen Chao berdiri lalu menjawab, "Tuan Besar, jika engkau berkenan, maka aku ucapkan terima kasih. Namun sebetulnya aku akan lebih senang jika keluarga lu dapat melatih diriku dan anak buahku. Karena mereka adalah garis terdepan untuk menghadapi penjahat, jadi merekalah yang lebih pantas untuk menerima pelatihan ini." Jackson Lu menjawab, "Jika melatih kepolisian, maka itu bukan tugas keluargaku. Jika padamu, itu berbeda karena engkau bagian keluargaku." Zen yang masih berdiri menjawab, "Aku mengerti dan tidak masalah. Aku akan menolak untuk mendapat pelatihan untuk diriku sendiri." Karin menatap suaminya. Zen memalingkan wajahnya kepada istrinya lalu berkata, "Istriku, aku memilikimu dan kedua anak kita. Tentu bawahanku juga memiliki istri dan anak. Lalu bagaimana aku bisa menjaga diriku sendiri namun tidak bisa menjaga bawahanku? Maka aku menolak karena ilmu yang aku dapat tentu tidak boleh aku bagikan kepada bawahanku." Karin tersenyum mengangguk lalu berkata, "Jika itu keputusanmu, maka aku hanya dapat mendukungmu." Lalu Karin Lee bangkit dan berkata, "Tuan Besar, untuk hal ini aku memohon maafmu. Bukan karena tidak ingin, namun karena misi suamiku adalah menjadikan kepolisian yang handal dan kuat. Jika hanya ia yang handal dan kuat, maka sebuah kegagalan." Jackson tertawa lalu berkata, Tidak masalah, engkau tidak perlu minta maaf. Jika misi suamimu seperti itu yang kau katakan, maka hanya cucuku yang bisa memberikannya solusi." Karin tersenyum menjawab, "Terima kasih Tuan Besar, namun di manakah Tuan Muda agar aku dan suami dapat menyampaikan terima kasih dan meminta solusinya mengenai rencana suamiku?" Semua tersenyum mendengar kata-kata Karin. Randu yang duduk sudah berdiri di belakang Franklin pun ikut tersenyum. "Dari tadi putraku sudah duduk dan mendengar kata-katamu," Anita berkata sembari tertawa. Zen dan Karin Lee diam, bingung melihat semua tersenyum, bahkan Anita Lu tertawa padanya. Frank Lee yang tersenyum berkata, "Bukankah Peter Lo sudah mengatakan kepada suamimu untuk datang ke Sia?" Melihat Frank Lee dan Randu yang duduk lalu berdiri di belakangnya, ia bangkit menarik suaminya lalu berlutut dan berkata, "Tuan Muda, maafkan kami tidak mengenalmu."
Frankly tersenyum lalu berkata, "Bangkitlah kalian berdua." Karin Lee berdiri, namun suaminya Zen masih berlutut dan bersujud, lalu berkata, "Tuan, aku Zen Chao mengucapkan terima kasih atas bantuanmu sehingga aku dan bawahanku selamat kemarin. Jujur, aku memaksa istriku datang ke sini untuk membuktikan analisis istriku bahwa engkau masih hidup dan rasa ingin bertemu dengan engkau akhirnya terkabul, maka terimalah hormatku." Frankly tertawa dan berkata, "Hahaha, aku terima hormatmu. Duduklah." Karin Lee menatap Frankly dengan pakaiannya yang memang sangat sederhana. Begitu juga Zain berpikir yang sama. Setelah mereka duduk, lalu Frankly berkata, "Engkau dapat menerima pelajaran dari keluarga kakekku karena itu hakmu. Sebagai bagian dari keluarga kami, untuk bawahanmu, maka engkau dapat mengirim orang-orang terbaik ke Xia untuk mendapat pelatihan di sana." Zain dan Karin bangkit lalu membungkuk mengucapkan terima kasih mereka kepada Frankly. Saat kedua orang itu bangkit, Cecilia bersama kedua anaknya keluar lalu dari pintu. Feng Long bangkit mengambil rejang karena takut Anita atau Nora mengambilnya dahulu. Setelah menyerahkan putranya kepada ibu angkatnya, maka Cecilia berjalan ke kursi dan duduk di sisi Frankly. Tania berlari ke Anita Lu dan berkata, "Nenek, adik mengajariku jurus baru." Bukan jurus baru, tapi jurus kipas nenek diperbaiki olehnya. Mendengar celoteh cucu buyutnya, Jackson melompat mengambil Tania lalu membawanya ke tengah-tengah taman yang kosong dan mengambil kipas di sakunya yang selalu dibawanya lalu diserahkan pada Tania sembari berkata, "Coba engkau mainkan, kakek buyut ingin menyaksikannya." Tania tersenyum lalu membalikan kipas kepada Jackson sembari berkata, "Kakek buyut, kipas kakek kebesaran." Lalu ia mengangkat tangannya ke arah meja di depan Anita Lu dan kipas miliknya terbang ke tangan cucunya. Melihat ini, Anita tersenyum. Setelah kipas berada di tangannya, ia mulai gerakan yang ia pelajari dari adiknya. Aneh, walau tidak mempelajarinya, namun gerakan Tania begitu mantap. Jackson Lu memperhatikan semua gerakannya hingga gerakan ke-36 yang merupakan gerakan terakhir dari jurus kipas miliknya. Melihat ini, Jackson bertanya kepada Anita, "Apakah engkau sudah mengajarinya?" Anita yang masih bingung menggeleng kepalanya sembari berkata, "Ayah tahu jurus itu sangat sulit dimainkan. Entah bagaimana ia bisa mengetahui semua gerakan tanpa ada yang salah. Bahkan semua celah tertutupi dan ada beberapa gerakan yang dibuang hingga menjadi efisien." Jackson duduk memegang bahu cucu buyutnya, menggendongnya, lalu melompat jauh. Dengan sekali lompat, ia sudah berada di ujung taman itu, dan sekali lompat lagi, ia sudah berada di luar tembok. Zen dan istrinya mendengar pembicaraan Jackson dan Anita menjadi bingung bagaimana cucu mereka bisa tahu jika belum pernah diajarkan. Max Long tertawa melihat Jackson membawa lari cucunya lalu berkata, "Hahaha, ia sudah tua namun masih saja mencari ilmu. Seharusnya ia mengangkat cucuku sebagai gurunya," tambah John Lee. Terdengar jawaban Jackson, "Kalian berdua lebih baik diam. 35 tahun aku mencari cara menutup semua celah dan hari ini cucu buyutku melakukannya tanpa celah. Tentu aku harus mempelajarinya." John Lee menjawab lagi, "Kalau begitu ayah harus mengangkat guru dulu cucu buyutmu itu." "Hei John, apakah engkau masih ingin menjadi menantuku?" jawab Jackson. Cecilia bertanya pada Frankly apa yang ayah lakukan dengannya di sana. Frankly tidak menjawab istrinya, namun berkata, "Kakek, engkau menyuruh putriku bergerak perlahan agar engkau bisa melihat gerakannya. Itu menguras tenaga putriku, maka engkau harus memberi ia sesuatu sebagai balasannya." "Engkau tenang, dia akan mendapatkan sesuatu dariku," jawab Jackson dengan mengirim suara dari jauh. Anita Lu berkata, "Kakekmu sudah berusaha menutup celah di jurus itu, namun ia tidak menemukan caranya menutup celah. Akan membuka celah lain, namun hari ini melihat putrimu memainkan jurusnya tanpa celah, maka tentu ia akan sangat bahagia." Frankly berkata, "Nanti aku akan memperbaiki semua jurus yang dimiliki keluarga kita." Anita mengangguk lalu berkata, "Itu bagus agar generasi selanjutnya mendapatkan jurus yang terbaik." Cecilia yang baru sadar ada orang lain menatap Karin dan suaminya. Karin tersenyum lalu berdiri diikuti suaminya lalu membungkuk dan berkata, "Nyonya muda, maafkan kami tidak menyapamu." Cecilia tersenyum menjawab, "Kalian berdua bangkitlah." Nora Lee berkata, "Iya Karin Lee dan suaminya Zen Chao. Karin adalah penggantiku untuk melayani ibu mertuamu jika aku tidak bisa lagi melayaninya." Cecilia tersenyum lalu berkata, "Kapan kalian tiba?" Karin menjawab,
Tadi pagi kami tiba di Jiangling dan langsung menuju ke sini. Cecilia tersenyum lalu berkata, kalian berdua tentu memiliki putra dan putri, kenapa tidak membawanya ke sini? Karin kembali tersenyum dan menjawab, mereka bersekolah, lagi pula kami tidak lama, nanti sore kami akan kembali ke Jiangnan. Cecilia melambaikan tangannya. Engkau tentu masih rindu Bibi Nora, maka tidurlah di Jiangling semalam. Besok baru kalian kembali ke Jiangnan dan aku akan mengatur pesawatmu besok pagi. Nora berkata, Nyonya memintamu, maka tidurlah di rumahku di kaki bukit. Di sana aku hanya bersama putriku. Karin mengangguk menyetujuinya. Melihat ini Cecilia tersenyum. Franklin pun berkata, suamimu ini sebetulnya memiliki ilmu bela diri tinggi, namun ia tidak bisa melatihnya karena ia tidak bisa menghimpun tenaga dalam. Tufu maju lalu meminta Zain Chao berdiri lalu meraba dada dan punggung Zain memeriksa. Setelah melakukan itu, Tufu berkata, Tuan, ia memiliki penyakit kanker tulang. Mendengar ini Karin terkejut menatap suaminya yang juga bingung mendengar diagnosa Tufu. Lalu Franklin bertanya kepada Randu, apakah bahan obat putramu sudah terkumpul semua? Randu maju membungkuk dan menjawab, Tuan, sudah terkumpul semua, hanya menunggu kapan Tuan Fu siap untuk mengobatinya. Mendengar ini Franklin tersenyum lalu berkata, putra Randu dan ia bisa diobati bersama, maka engkau bantulah mengobatinya. Tufu mengangguk lalu menjawab, aku akan mulai malam ini. Franklin mengangguk dan berkata, lebih cepat tentu lebih baik. Engkau ambillah bahan obat agar Tufu bisa mengecek bahan itu benar atau tidaknya. Randu mengangguk lalu berkata, aku mengambilnya sekarang. Nora tahu Karin dan suaminya bingung, maka ia berkata, kalian tentu tahu, Tuan Fu adalah dokter negeri, maka apa yang dikatakan dapat dipertanggungjawabkan. Zain tersenyum, begitu juga Karin lalu menjawab, engkau benar Bibi, hanya aku bingung bagaimana dengan meraba saja dapat mengetahui penyakit suamiku yang aku dan suami tidak mengetahuinya. Franklin tersenyum lalu berkata, suamimu terlihat sehat karena memang penyakitnya berada di tulang. Suatu saat ketika daya tahan tubuhnya menurun, maka saat itulah penyakit itu timbul dan menggerogoti tubuh suamimu. Mendengar ini Karin dan Zain diam. Franklin kembali melanjutkan, suamimu ini pernah berguru di utara pada keluarga Du, maka ia memiliki jurus-jurus mematikan keluarga Du, namun ia tidak dapat menggunakannya karena tenaga di dalamnya kurang kuat. Engkau boleh tanya suamimu saat ia duduk mengumpulkan tenaga dalam, maka saat itu semua tulang di rongga perut dan dadanya seperti menjepit jantung dan paru hingga ia susah bernafas. Mendengar analisis ini, Zain bangkit, bungkuk dan berkata, Tuan muda, engkau benar. Sekali itu yang aku rasakan. Tadi aku berpikir karena aku kurang latihan, namun setelah bertahun-tahun latihan, aku tetap tidak bisa mengumpulkan tenaga dalam karena nafasku seperti habis. Karin menatap suaminya lalu ia bangkit dan berkata, Tuan muda, aku dan suami memohon bantuanmu untuk menyembuhkannya. Untuk itu aku ucapkan terima kasih. Franklin tertawa dan berkata, bukan kepadaku, namun kepada Tufu dan Randu. Kalianlah harus berterima kasih. Nora berkata, sudahi basa-basinya, Tuan muda tidak butuh terima kasih dan di sini tidak ada kata-kata itu karena di sini saling berbagi. Pada waktu itu telepon Anita berbunyi, panggilan masuk. Ia melihat dan tersenyum menjawab, apakah putrimu sudah melapor hingga engkau menghubungi aku? Terdengar jawaban di ujung telepon, kakak, Tuan besar yang menghubungi aku menceritakan semua hal tentang putriku, maka hari ini aku dan istriku akan berangkat ke tempatmu. Anita lalu tertawa lalu menjawab, engkau berangkatlah, aku menunggumu di sini. Setelah telepon dimatikan, Nora bertanya, apakah itu Mark Lu? Anita mengangguk. Karin bertanya, apakah ia menuju ke Jiangling? Anita tersenyum mengangguk lalu berkata, engkau dapat bertemu dengannya, teman kecilmu itu sekarang mau mengambil mantu. Karin menatap Anita minta penjelasan lebih lanjut. Anita menceritakan semua hal yang terjadi di Jiangnan saat penangkapan David Oei. Mendengar ini Karin tertawa dan berkata, jodoh tidak ada yang tahu, keluarga lu adalah keluarga yang baik.